Halo, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pertahanan ego atau yang disebut dengan defense mechanism. Defense mechanism ini merupakan suatu strategi yang digunakan tanpa disadari untuk melindungi ego dari kecemasan. Mekanisme pertahanan ego ini juga terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu represi, denial, proyeksi, displacement, rasionalisasi, formasi reaksi, dan yang terakhir sublimasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai mekanisme pertahanan yang pertama, yaitu represi. Represi yaitu bagaimana kita mencegah impuls dan pemikiran kita yang memasuki alam sadar, namun tetap mengubur segala hasrat, sehingga hasrat tersebut tidak berkembang. Seperti contoh pada gambar, yaitu sepasang suami istri. Suami yang sangat sibuk sekali bermain game, sampai-sampai kurang memperhatikan istri, sehingga sang istri merasa jengkel. Tetapi sang istri tidak mau memperlihatkan perasaan jengkel tersebut, dan tetap mengubur perasaan jengkel tersebut, dan memperlihatkannya dengan sikap yang sabar kepada suaminya. Mekanisme pertahanan selanjutnya yaitu denial. Denial adalah mekanisme pertahanan yang mengingkari pengalaman-pengalaman negatif. Seperti contoh seorang wanita yang pernah diperkosa, tetapi ia menekan kejadian tersebut ke alam bawah sadarnya. Sehingga ketika ia pernah diingatkan dengan seseorang dengan kejadian tersebut, ia menolak bahwa ia pernah diperkosa. Selanjutnya yaitu proyeksi. Proyeksi merupakan sikap mengatribusikan kepada orang lain pikiran atau perasaannya sendiri. Seperti contoh, seorang anak atau kakak yang sedang marah dengan adiknya, tanpa sadar memproyeksikan marahnya kepada adiknya, sehingga ia merasa bahwa adiknya tersebut yang marah dengannya, padahal adiknya tidak marah dengannya, karena ia telah memproyeksikan emosi marahnya, sehingga ia merasa bahwa adiknya yang marah, padahal tidak seperti itu. Mekanisme pertahanan selanjutnya yaitu displacement. Displacement yaitu mengarahkan respon-respon emosional dari objek yang mungkin berbahaya ke suatu objek pengganti, atau mengalihkan perasaan di sasaran sebenarnya ke orang lain. Misalnya seperti seorang kakak yang marah kepada adiknya, tapi mengalihkan kemarahannya kepada temannya. Mekanisme pertahanan selanjutnya yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi yaitu memberikan penjelasan yang dapat diterima secara sosial yang bukan merupakan alasan sebenarnya dari perilakunya. Misalnya, seperti orang tua yang berteriak dengan marah dan tidak sabar kepada anaknya, kemudian mengatakan bahwa dia melakukannya untuk membangun karakter si anak. Selanjutnya yaitu formasi reaksi. Formasi reaksi yaitu mengubah apa yang dirasakan menjadi perasaan yang berlawanan. Misalnya seperti dua orang, laki-laki dan perempuan, yang pada awalnya saling membenci, kemudian mengubah perasaannya, mengubah apa yang dirasakan menjadi perasaan yang berlawanan, dan mereka berdua mengubahnya menjadi saling cinta. Atau contoh yang kedua seperti seseorang yang memiliki hasrat seksual kepada anak-anak, tetapi malah memimpin kampanye menentang penyiksaan seksual terhadap anak-anak. Mekanisme pertahanan yang terakhir yaitu sublimasi. Sublimasi yaitu impuls agresif atau seksual yang diubah menjadi perilaku prososial. Misalnya, seperti seseorang yang memiliki perasaan agresif terhadap ayahnya,
Kemudian, ia mengubah perasaan agresif tersebut menjadi perilaku prososial dengan menjadi seorang ahli bedah. Demikian video mengenai jenis-jenis mekanisme pertahanan ego. Semoga bermanfaat ilmunya, dan terima kasih sudah menonton.